Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman kelas 4 Ibnu Khaldun, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, kembali lagi kepada Kalatifah dalam pembelajaran fikih ibadah yang insyaallah hari ini Kalatifah akan menjelaskan tentang pelajaran ketiga, yaitu tentang sholat. Jadi teman-teman di rumah bisa dibuka buku fikih ibadah dengan tema pelajaran ketiga, yaitu sholat. Apa itu makna sholat? Sholat secara bahasa yaitu doa. Jadi sedangkan secara istilah bermakna yaitu ibadah yang berisikan rangkaian gerak dan doa diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pertama, dalam sholat ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah. Oke? Baiklah, di sini ada pembagian sholat, yaitu ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib yaitu ada 5, yang kemarin teman-teman sudah menghafal niat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Situ teman-teman kemarin kan sudah menghafal itu niat sholat dan bacaan-bacaan sholat. Jadi di sini ada 5 sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Baiklah, dan kedua yaitu ada sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat gerhana, ada sholat 2 hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Baiklah teman-teman, dalam sholat wajib, yaitu di sini ada sholat zuhur. Awal waktunya adalah condongnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya, itu untuk sholat zuhur. Sholat asar awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu asar dalam waktu ikhtiar adalah apabila bayangan benda 2 kali panjang benda. Akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari, itu adalah waktunya sholat asar. Dan sholat maghrib, terbenamnya matahari sedang akhir waktunya adalah setelah selesainya azan, berwudu, menutup aurat, mendirikan sholat, dan sholat 5 rakaat. D yaitu sholat isya. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah, sedangkan akhirnya untuk waktu ikhtiar dalam sampai 1/3 malam. Untuk waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar. Yang kedua itu untuk sholat maghrib. Dan yang terakhir itu adalah sholat subuh. Awal waktunya terbitnya fajar, kedua, sedang akhirnya waktu ikhtiar adalah sampai isfar, terangnya fajar. Akhir waktu jawaz adalah sampai terbitnya matahari. Baiklah, itu tadi arti sholat fardu dan kapan saja waktu-waktu condongnya sholat wajib. Dan yang C yaitu ada syarat wajib sholat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat syarat wajib sholat ada 3, yaitu ini syarat wajib sholat ya, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua yaitu akil balik atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, itu adalah batas mulainya kewajiban. Oke, jadi syarat wajibnya sholat itu ada 3, yaitu dia beragama Islam, dan yang kedua akal balik atau sudah dewasa, yang ketiga berakal sehat, itu batas mulainya kewajiban.
Nah, di sini ada syarat sahnya sholat. Nah, teman-teman bisa lihat syarat sahnya sholat sebelum melaksanakan sholat ada 5, yaitu yang pertama sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Jadi kita itu benar-benar suci atau sudah berwudu, nah itu baru boleh sahnya sholat. Yang kedua yaitu menutup aurat dengan kain yang suci. Yang ketiga berdiri pada tempat yang suci. Jadi kita sholat harus di tempat yang suci, di daerah atau di tempat kita akan sholat itu tempatnya harus suci. Yang selanjutnya tahu maksudnya waktu sholat dan menghadap kiblat. Terus selanjutnya boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu ketika sangat takut dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu kan kita nggak tahu itu kiblatnya di arah mana. Nah, di situ boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu rukun dan sunnahnya sholat. Di sini ada rukun sunnahnya sholat, ada sahnya sholat. Kalau di sini rukun-rukun sholat ada 18, yaitu yang pertama berdiri apabila puasa, takbiratul ihram, membaca al-fatihah dengan basmalah, ruku, tumak nina dalam ruku, bangun dari ruku, iktidal, berdiri setelah ruku, tumak nina saat iktidal, sujud, dan tumak nina saat sujud, duduk di antara 2 sujud, dan tumak nina dan duduk terakhir, tasyahud saat duduk terakhir, membaca selawat pada Nabi saat tahiyat akhir. Salam pertama, niat keluar dari sholat, dan yang terakhir tertib sesuai urutan rukun di atas. Sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat ada 2. Nah, sunahnya sebelum kita melaksanakan sholat itu ada 2, yaitu azan dan iqomah. Nah, adanya azan baru kita melaksanakan sholat, dan setelah iqomah itu sunahnya sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Sunahnya sholat saat melaksanakan sholat ada 2, yaitu tahiyat, tasyahud pertama, dan membaca kunut saat sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Nah, di sini kemarin teman-teman sudah menghafal bacaan dan gerakan sholat. Nah, bacaan dan gerakan sholat yaitu yang pertama kita membaca niat. Nah, baca niat, dan sebelum melaksanakan sholat kita wajib untuk membaca niat. Dan yang kedua yaitu untuk niat sholat subuh. Nah, kemarin teman-teman sudah menghafal ya. Untuk niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan ada sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Dan ada sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itulah kemarin yang telah teman-teman hafal doa niat sholat subuh sampai niat sholat isya. Bacaan dan gerakan sholat yaitu yang pertama ada niat, yang kedua iftitah, yang ketiga al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima iktidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud, yang kedelapan tasyahud awal, yang ke-9 tasyahud akhir, yang ke-10 salam. Nah, itulah bacaan dan gerakan sholat. Nah, kemarin teman-teman sudah menghafal itu niatnya, al-fatihah, pembacaan iftitah, bacaan sujud, bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari kelas Latifah, pembelajaran tentang sholat, dan insya Allah akan dilanjutkan tentang fikih perkara yang membatalkan sholat.
Dari Katifah sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.